Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan analisa untuk dua saham ya, yang hari ini mengalami yang satu penurunan cukup tajam, bahkan ARB, yang satunya adalah mengalami peningkatan cukup tajam ya, hampir 19%-an ya. Ada apa di dua saham ini? Apakah sudah waktunya out atau teman-teman kalau entry sekarang ketika kenaikannya sudah cukup tinggi, apakah masih bisa? Tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang masih bingung saham apa ini, saham ini adalah saham PTBA atau Bukit Asam Tbk yang hari ini mengalami auto reject bawah ya, atau ARB. Kemudian yang saham kedua adalah Agung Podomoro Land yang hari ini juga mengalami kenaikan ya, cukup tinggi. Ada apa di dua saham ini? Pastikan buat teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat teman-teman supaya dapatkan insight atau membantu pengambilan keputusan untuk teman-teman. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke saham yang pertama. Ada PTBA atau Bukit Asam Tbk yang hari ini auto reject bawah ya, atau ARB. Kenapa? Kita coba cek ya. Secara chart ini dia ditutup di level 3.960 ya, atau mengalami koreksi ARB 6,82%. Kalau dilihat posisi secara chart ini ada kemungkinan besar dia break dari EMA 50-nya ya di 4.200-an, tetapi masih ada potensi dia tertahan di level psikologis di 4.000 ya. Mungkin akan membentuk ekor shadownya di bawah, kemudian diangkat lagi tertahan di level 4.000-nya ya. Kemudian kalau dilihat volume, ini volumenya ada, sedangkan garis EMA 50-nya ada di 3.760. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa PTBA ini bisa ARB? Saya coba cekkan beritanya bahwa ternyata PTBA ini ada berita hari ini ya, tanggal 18 Oktober 2022 jam 1 siangan ya. Itu malah cukup positif seharusnya, yaitu PTBA ambil alih PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap milik PLN ya. Jadi ini diberitakan bahwa Bukit Asam Tbk atau PTBA mengambil alih pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU milik PLN Persero ya. Listriknya yang dihasilkan yaitu 3 kali 350 MW. Ini PLTU-nya di Pelabuhan Ratu ya. Seperti itu. Jadi cukup clear seharusnya pengambil alihan atau akuisisi ini berdampak positif untuk PTBA ya. Untuk nilai akuisisinya itu masih belum diketahui ya, karena sayangnya Arsal belum bisa membeberkan berapa nilai akuisisi dari PLTU milik PLN itu. Hanya mengatakan bahwa terkait dengan nilai masih dalam proses due diligence ya antara kedua belah pihak. Jadi masih belum bisa diketahui berapa nilai akuisisi dari PLTU-nya ini ya. Nah, seharusnya secara berita itu cukup menggembirakan atau jadi sentimen positif buat PTBA ya, karena dengan akuisisi PTBA terhadap PLTU-nya, maka otomatis kan secara operasional otomatis dia akan lebih bagus ya, karena batu baranya hasil dari PTBA dijadikan sebagai bahan baku untuk tenaga uapnya ya, kemudian menghasilkan listriknya pun nanti akan di take over oleh PLN sehingga terjadi kolaborasi dari dua BUMN ini ya, sehingga seharusnya berdampak positif. Tetapi teman-teman perlu cermati bahwa kalau dilihat bahwa sebenarnya mungkin sudah ada berita di sebelum-sebelumnya bahwa ada rencana PTBA untuk akuisisi, sehingga dia cenderungnya masih
tertahan di atas EMA 50 ya. Tetapi ketika beritanya sudah keluar, direspon oleh pasar, waktunya jualan ya. Kemungkinan besar dengan ARB ini ada distribusi ya. Kemudian kalau teman-teman cek posisi MACD ini yang sebelumnya dia cenderungnya sideways mulai mengarah ke bawah ya. Apakah ada distribusi? Kita coba cek broker summary-nya ya. Ini PTBA. Kita bisa lihat ya secara broker summary ini ada distribusi ya oleh LG, AK, BK, BB ya. Jadi cenderungnya distribusi. Asing apakah masuk? Ternyata asing mulai keluar ya, karena ada pemberitaan asing keluar. Kalau teman-teman cek sebelumnya dia masuk ya cukup besar, sekarang mulai keluar. Jadi direspon negatif ya, atau beritanya sudah keluar maka waktunya jualan. Seperti itu ya, sehingga PTBA-nya ini ARB. Apakah dia patah tren? Belum bisa dikatakan dia patah tren karena masih ada potensi dia tertahan di level 400-an ya. 4.000-an ya. Jadi masih bisa tertahan di level tersebut ya. Kemudian apakah teman-teman bisa manfaatkan ketika dia ARB ya ini? Ini kan ARB. Apakah teman-teman bisa manfaatkan untuk dapatkan posisi? Mungkin masih bisa ya teman-teman antri di bawah karena ada potensi dia gap down. Tetapi menurut saya selama dia alangkah lebih baiknya ya kalau dia masih tertahan di level 4.000-nya ya, di atas level 4.000. Kalau tidak maka ada potensi dia melanjutkan penurunan ke level daerah EMA 200 ya, di sekitar 3.760 sampai dengan 3.800. Jadi ada dua pilihan. Kalau seandainya PTBA ini melanjutkan koreksi ya, tidak mampu bertahan di atas 4.000, maka teman-teman bisa spekulasi buy di daerah EMA 200 ya, di area sini untuk target di yang tadinya support sekarang menjadi resisten di level area 4.000. Ini masih bisa manfaatkan momentum, itu bisa seperti itu ya. Itu untuk PTBA. Kita lanjut ke saham kedua yaitu APLN. Kalau sebelumnya PTBA itu mengalami koreksi auto reject bawah ya, atau mengalami penurunan cukup tajam, sekarang APLN ya mengalami sebalikannya yaitu kenaikan cukup tajam yaitu 19,47% ke level 135. Kalau sebelumnya teman-teman bisa cek ya, ini sempat ada pemberitaan bahwa ada akuisisi ya pada waktu itu, atau jual mall ya mengalami kenaikan. Kemudian beritanya sudah mulai mereda keluar ya, dia mulai mengalami penurunan, kemudian ini mengalami kenaikan lagi, bahkan meretest 2 EMA sekaligus ya, EMA 200 di 122, sedangkan EMA 50-nya di 125 ya. Jadi dia meretest 2 EMA sekaligus dengan volume yang cukup spike ya, menandakan dia ada tanda-tanda confirm break dari EMA 50 maupun EMA 200-nya. Seperti itu. EMA 50-nya pun ini sudah mulai bergerak ke atas lagi ya. Seperti itu. Dan teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa APLN ini bisa mengalami kenaikan ini hampir 20%? Saya coba cekkan beritanya ya. Ini melalui CNN Indonesia. Ya. Central Park Mall dijual 4,5 triliun. Ini beritanya baru hari ini tanggal 18 Oktober jam 15 ya, atau jam 3-an. Ini baru keluar beritanya bahwa Agung Podomoro Land TBK atau APLN menjual kepemilikan sahamnya di Central Park Mall atau CPM yang berlokasi di Podomoro City, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Pertamburan, Jakarta Barat. Ya. Jadi mall ini dijual kepada PT CPM Aset Indonesia. Berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan, aset yang dijual terdiri dari 149 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, ya, milik perseroan dan pusat perbelanjaan Central Park. Jadi mallnya dijual dengan nilai 4,53 triliun rupiah. Ya. Kemudian uang hasil penjualannya akan digunakan untuk apa?
digunakan untuk menyehatkan kondisi keuangan dari APLN-nya sendiri, kemudian membayar utang kepada Goodrich Venture PTE Ltd ya, yang akan jatuh tempo tanggal 20 November 2022. Kemudian yang menarik di sini ya, dia akan jual mall untuk bayar utang atau menyehatkan kondisi dan membayar utang. Kemudian sebagian hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh CPM Asset Indonesia. Jadi teman-teman tidak salah ya, tadi kan Central Park Mall itu dijual kepada PT CPM Asset Indonesia ya, senilai 4,53 triliun. Kemudian APLN dananya itu digunakan untuk membayar utang, menyehatkan kondisi keuangannya, plus membeli saham baru dari PT CPM Asset Indonesia sebesar 28,58% pada tanggal 23 September 2022. Jadi clear ya, sebenarnya Agung Podomoro Land ini masih punya kepemilikan tidak langsung ya ke Central Park Mall ya. Kenapa? Karena Agung Podomoro Land ini punya saham atau menjadi salah satu pemegang saham dari CPM Asset Indonesia. Sedangkan CPM Asset Indonesia ini punya saham di Central Park Mall atau punya kepemilikan di Central Park Mall. Jadi secara tidak langsung Agung Podomoro Land ini masih punya andil atau masih punya kepentingan di Central Park Mall-nya, seperti itu. Di sini juga dijelaskan, di samping itu pelaksanaan transaksi juga diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kondisi finansial Persero di kemudian hari, mengingat Persero masih memiliki kepemilikan secara tidak langsung melalui CPM Asset Indonesia ya terhadap pusat perbelanjaan Central Park. Jadi dia tetap punya kepemilikan, tetapi kalau sebelumnya dia langsung kepemilikannya, sekarang menjadi tidak langsung melalui CPM Asset Indonesia ya, seperti itu. Dan itu menjadikan sentimen positif untuk APLN karena dengan dana segarnya itu digunakan untuk menunjang operasional ya, kinerjanya, perbaikan kinerjanya, kemudian membayar hutang yang mau jatuh tempo, sehingga ini direspon pasar dengan cukup positif. Bahkan seperti yang tadi saya singgung, dia mencoba retest 2 EMA sekaligus dan kemungkinan kalau tidak ada halangan ya, kemungkinan besar dia akan break dari EMA 2 EMA ini, seperti itu. Tetapi apakah akan melanjutkan kenaikan ya setelah keluarnya berita itu? Apakah akan melanjutkan kenaikan? Ada potensi dia akan besok ya, ada potensi dia akan melanjutkan di sesi awal, kemudian dia akan tertekan di sesi kedua karena mulai ada jualan ya, seperti itu. Itu pun kalau seandainya dikasih koreksi. Tapi kalau seandainya tidak dikasih koreksi, ada potensi dia meretest resisten di 140 hingga kalau misalnya memang berhasil ya gap up dia di area 140-an, ada potensi dia melanjutkan ke resisten cukup kuat di 150-an ya. Jadi kita nanti coba cek ya broker summary-nya. Yang jelas secara volume ini di aspek hari ini, kemudian garis EMA ya, EMA CD ini mulai bergerak mengarah ke atas kembali ya. Kita coba cek broker summary-nya dari APLN. Untuk APLN sendiri ini foreign-nya distribusi ya, keluar foreign. Yang broker summary ini ada akumulasi ya. Ini ada akumulasi GR, CC ini ya ada akumulasi, YP juga ada akumulasi, PD retail ini akumulasi ya, masihan PG ya, masih ada akumulasi untuk APLN. Jadi kalau dilihat dari potensinya, kalau seandainya akumulasinya masih berlanjut dan potensi dia gap up ya,
ada potensi dia meretest ke resisten pertamanya ya di 140. Kalau seandainya dia mampu break dari level 140 dan akumulasinya masih berlanjut, maka ada potensi dia meretest resisten kuatnya di 150. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan saja, kalau memang ambil posisi tidak apa-apa, tetapi bisa pertimbangkan taking profit ketika di area resist ya, atau gagal break dari area resist itu bisa taking profit, amankan profitnya, itu jauh lebih bagus. Seperti itu. Jadi cukup clear ya, dua penyebab dua saham ini berlainan ya. PTBA koreksi, kemudian APLN mengalami kenaikan. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya.